Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang model Dick and Carey. Di sini saya sebagai pemateri pertama, atas nama Stevie Amalia dengan NIM 2304411844. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model Dick and Carey. Model Dick and Carey atau secara formal disebut The Systematic Design of Interaction atau desain instruksional sistematis adalah salah satu model desain pembelajaran yang paling berpengaruh dan banyak digunakan. Model ini dikembangkan oleh Walter Dick, Paul Carey, dan James O. Carey. Dan adapun tujuan utama dari model Dick and Carey adalah untuk menciptakan program atau produk pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik dengan memastikan 1. Analisis mendalam terhadap apa yang harus diajarkan dan siapa yang akan belajar. 2. Desain yang logis yang secara langsung berhubungan dengan tujuan kinerja. 3. Pengujian dan revisi produk pembelajaran berdasarkan data empiris atau evaluasi formatif. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Jovita Jaliran Temada dengan NIM 23044111471. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari Dick and Carey. Dalam Dick and Carey ini terdapat 10 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Pada tahapan ini kita akan menentukan apa yang harus kita lakukan dan capai setelah menyelesaikan program pembelajaran yang bertujuan dari analisis kebutuhan dan kurikulum. Kemudian tahapan yang kedua melakukan analisis instruksional, yaitu menganalisis keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang akan kita perlukan dalam mencapai sebuah tujuan. Ini akan dilakukan dengan menguraikan tujuan umum untuk menjadi keterampilan-keterampilan bawahan. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks. Pada tahapan ketiga, kita akan mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan awal, serta sikap, motivasi, dan karakteristik lain. Juga menganalisis konteks di mana pembelajaran akan berlangsung dan di mana pembelajaran akan diterapkan. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Pada tahap ini kita akan merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, terukur, serta operasional dengan menggunakan komponen audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian pada tahap yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Pada tahap yang kelima, kita akan membuat alat ukur baik berupa tes ataupun non-tes. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atas nama Marsha Sabrina dengan NIM terakhir 836. Saya akan menjelaskan jenis model Dick and Carey, yaitu yang pertama Research and Development atau R&D, yaitu menghasilkan produk pembelajaran dan mengujinya. Yang kedua, penelitian desain pembelajaran, yaitu fokus pada proses perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, penelitian eksperimen, yaitu menguji efektivitas media hasil pengembangan. Perkenalkan, nama saya Firdani Anugrah dengan NIM terakhir 842. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan contoh model Dick and Carey, di mana contohnya memiliki beberapa langkah. Yang langkah pertama itu adalah penelitian diawali dengan analisis kebutuhan dan di berbagai cabang untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan berbasis analisis instruksional dan karakteristik staf itu di langkah 2 dan 3. Dirumuskan tujuan kinerja itu di langkah 4, spesifik dan dikembangkan instrumen penilaian berbasis rubik itu di langkah 5, pelajaran daring yang efektif itu di langkah 6, kemudian diterapkan dalam pengembangan materi e-learning itu di langkah 7, produk awal selanjutnya diuji melalui evaluasi formatif itu di langkah 8, melibatkan validasi ahli, uji coba kelompok kecil, dan pilot di berbagai cabang untuk memastikan validitas dan kepraktisan. Setelah itu dilakukan revisi instruksi di langkah 9. Secara menyeluruh berdasarkan masukan formatif, produk final kemudian diimplementasikan dan diukur dampaknya melalui evaluasi sumatif yaitu di langkah 10. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.